Bab 1035. Ingin tahta atau wanita. Melihat situasi saat ini, harapannya semakin dekat. Nathan menyembunyikan banyak rahasia. Pada hari pernikahan, dia akan mengumumkannya. Penantian dan kegigihan dirinya tidak sia-sia. Berita bahwa Nathan masih hidup dan berita pernikahan besarnya akhirnya sampai ke klan Clark Gandala. Seluruh klan Clark Gandala berguncang. Bahkan dapat dikatakan seluruh klan Clark di Neslandia terkejut. Dia adalah putra haram Logan Clark, kepala klan Clark berikutnya di Gandala. Sebentar lagi hari upacara pelantikan Logan Clark sebagai kepala keluarga. Di momen seperti itu, jika identitasnya terungkap akan memberi dampak yang sangat besar. Hampir semua keluarga Clark meledak. Seluruh Neslandia penuh berita simpang siur. Beberapa waktu lalu, setelah rencana pembunuhan gagal berturut-turut, Nathan tidak bisa lagi dibunuh. Apalagi di momen seperti ini semakin tidak bisa menyentuhnya. Dalam klan Clark Gandala terdengar suara marah Katon Clark. Kalian dari awal sudah tahu keberadaan anak haram ini. Mengapa kalian tidak memberitahuku? Dia menyalahkan Yunus Clark dan orang-orang ini. Jelas-jelas mereka tahu itu adalah Nathan Clark, tapi terus menyembunyikannya. Dan karena tidak ditangani dengan baik, mengakibatkan situasi seperti sekarang. Kalian semua pergi mati. Katon Clark meraung secara beruntun. Kali ini, akan membuat seluruh keluarga Clark malu. Kepala keluarga. Situasinya mungkin sedikit lebih baik. Anak haram ini memiliki prestasi. Dia adalah bos dari Jordan Group. Bahkan 100 konglomerat teratas Eletas mendengarkannya. Yunus Clark segera menjelaskan. Setelah Katon Clark mendengar ini, ekspresinya sedikit melunak. Tapi prestasi ini tidak ada apa-apanya di depan keluarga Clark. Hanya sebuah bos grup perusahaan. Eletas. Pelayan keluarga Clarkku saja bisa menundukkan seluruh Eletas. Anak haram tetaplah anak haram. Katon Clark berkata dengan marah. Ya, itu benar. Walau dia memiliki prestasi kecil juga dikarenakan di tubuhnya mengalir darah bangsawan dari keluarga Clark. Jika tidak, dia sudah mati kelaparan di jalan. Keluarga Clark sangat tidak senang dengan masalah ini. Sebuah villa mewah di suatu tempat Gandala. Di dalam ruangan belajar, tergantung penuh lukisan yang terkenal. Masing-masing pasti bernilai puluhan miliar hingga triliun. Ada juga berbagai porselen biru putih di ruangan itu, yang koleksinya bahkan lebih mengejutkan. Salah satu harganya mencapai 2,7 triliun. Tapi diletakkan sesuka hati di ruang belajar ini. Ruangan ini lebih seperti koleksi lukisan dan barang antik. Namun, ini hanya sebuah ruang belajar. Seorang pria parubaya yang tinggi dan tampan sedang berlatih kaligrafi. Setiap gerakan dan tulisan membawa momentum yang menyapu jutaan tentara. Clark. Dia sedang menulis kata Clark. Kata Clark mewakili kondisi dan situasi pikirannya saat ini. Karena dia akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Clark Gandala. Posisi kepala klan akan segera jatuh ke tangannya. Suasana hatinya sudah tidak sabar. Dia adalah Logan Clark, ayah kandung Nathan. Setelah menulis, dia menyeringai. Segera, dia akan memimpin keluarga kerajaan pertama Neslandia. Ketika dia mengambil alih posisi kepala keluarga, akan tiba saatnya ketika semua klan datang untuk bersujud padanya. Pada saat itu, dia akan menjadi orang yang paling kuat dan terhormat di seluruh klan Neslandia. Seseorang pernah bertanya kepadaku, ingin tahta atau wanita? Jawabanku saat itu adalah ingin tahta. Sekarang jawabanku tetap sama, tahta. Sudah memiliki tahta. Untuk apa wanita? Bukankah akan ada segalanya? Logan Clark tertawa. Kabar buruk. Kabar buruk. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Bab 1036. Nathan seharusnya mati. Senyum Logan Clark membeku, dia berkata dengan dingin, apa yang kamu teriakan? Di mana sopan santunmu? Tepat ketika pelayan hendak mengatakannya, seorang wanita masuk dari belakang dan berkata dengan marah, terjadi masalah besar, kamu masih memiliki suasana hati menulis kaligrafi di sini? Wanita ini mengenakan gaun mewah, memancarkan aura bangsawan di sekujur tubuhnya. Gemerlap permata adalah deskripsi terbaik untuknya. Meski sudah berumur, pesonanya masih tetap ada, apalagi temperamen bangsawan yang tidak tertandingi. Alena Turnage, istri Logan Clark saat ini, juga ibu Cassius Clark.
Dia adalah permata di telapak tangan keluarga Turnage, keluarga kerajaan kedua di Neslandia. Dia juga satu-satunya wanita yang menurut dunia layak untuk Logan Clark. Alena, ada apa? Logan Clark bertanya. Masih ingat kejadian 20 tahun lalu? Alena Turnage memelototinya. Duar. Kejadian 20 tahun lalu, tidak mungkin dia melupakannya. Saat itu, dengan jiwa mudanya tidak sengaja jatuh cinta pada Claudia Wilson. Hampir menghancurkan masa depannya sendiri. Mungkinkah dia bisa lupa? Kejadian 20 tahun lalu sudah ditangani dengan baik, ada apa? Logan Clark bertanya dengan wajah bingung. Ada apa? Bukankah kamu sudah katakan? Claudia Wilson Jalang itu seumur hidup akan dikurung di Hermahem? Selamanya tidak bisa keluar. Tanya Alena Turnage. Ya, aku memahaminya. Dia pasti tidak akan pernah keluar dari Hermahem. Aku bahkan mendirikan batu nisan di depan rumahnya. Kata Logan Clark. Alena Turnage meraung seperti orang gila, omong kosong. Sekarang batu nisan itu telah dihancurkan, Claudia Wilson wanita jalang itu telah pergi. Dia sama sekali tidak menganggap penting dirimu sama sekali. Apa? Dia keluar dari kota Hermahem? Juga menghancurkan batu nisan. Ini bagaimana mungkin? Logan Clark tampak terkejut dan hampir tersungkur ke tanah. Dan anak haram itu, bukankah kamu katakan sudah ditangani? Tidak akan hidup? Juga tidak akan menimbulkan ancaman bagi keluarga Clark. Alena Turnage terus bertanya. Mata Logan Clark menunjukkan tatapan tidak percaya, kamu, apa maksudmu? Mungkinkah anak itu masih hidup? Benar sekali. Keberadaannya terkenal, dialah yang membawa Claudia Jalang itu keluar dari Hermahem. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Raha dan membuat keluarga Clark Nogares pulang tanpa hasil. Bahkan Yunus Clark secara pribadi memimpin orang-orang untuk membunuhnya, sebaliknya semua tangan dan kakinya dipatahkan. Bukankah kamu telah mengatakan anak itu tidak mungkin hidup? Mengapa dia masih hidup? Dia telah tumbuh hingga menjadi ancaman yang tidak kecil bagi keluarga Clark. Kamu dan aku serta seluruh reputasi keluarga Clark menjadi tercemar. Ini adalah penghinaan terbesar. Alena Turnage mengamuk dan menghancurkan porselen biru putih triliun itu hingga berserakan ke tanah. Logan Clark tidak ada hati memedulikan porselen biru putih itu. Logan Clark tampak bingung, tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin bisa hidup. Logan Clark mengenang, walau aku berjanji kepada Claudia untuk melepaskan anak itu, tapi aku hanya membohonginya. Anak itu harus dibunuh. Sebenarnya aku meninggalkan anak itu di tengah hutan belantara di atas gunung. Tidak mati kedinginan atau kelaparan, setidaknya anjing liar pun bisa membunuhnya. Dia tidak mungkin bisa hidup. Alena Turnage menatapnya dengan marah dan berkata, tetapi kenyataannya adalah anak haram itu masih hidup dengan sehat. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku sendiri yang meninggalkan anak itu di tengah hutan belantara di atas gunung. Logan Clark kebingungan. Oh ya, aku teringat seseorang. Dia pasti telah melakukan sesuatu. Logan Clark berseru kaget. Bersambung.